Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Juga semoga puasanya tetap terjaga sampai hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang fikih zakat. Silahkan siapkan mata, telinga, pikiran, dan hatinya untuk mendengarkan dan menyerap ilmu yang akan Ibu sampaikan. Selamat belajar. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu zakat? Atau ada yang pernah dengar zakat? Ibu yakin semua anak-anak pasti sudah pernah mendengar kata zakat. Nah, hari ini, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu zakat. Menurut bahasa, zakat berarti pengembangan dan pensucian. Zakat, menurut bahasa, berasal dari kata bahasa Arab az-zakah, yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, juga bermakna suci. Menurut istilah, zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Kenapa ya banyak kata tertentunya? Nah, akan Ibu jelaskan di macam-macam zakat. Macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, kita akan bahas dulu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Zakat fitrah pada bulan Ramadan merupakan kewajiban yang ditetapkan bagi setiap jiwa muslim, dewasa maupun anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, merdeka maupun budak sahaya. Yaitu sebesar 1 so'. 1 so' itu sama dengan 4,1 mud atau sama dengan 576 gram, berupa bahan makanan pokok yang diberikan oleh setiap individu. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar, di mana ia menceritakan bahwa Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 so' kurma atau 1 so' gandum kepada setiap budak merdeka atau hamba sahaya yang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil maupun besar dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebenarnya untuk apa sih zakat fitrah itu? Nah, zakat fitrah disyariatkan guna membersihkan jiwa orang Islam yang berpuasa, yang mungkin telah dihinggapi oleh berbagai pengaruh kejahatan dan kotoran hati. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Kalau di Indonesia biasanya zakat fitrah berupa beras. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menceritakan Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kotoran
serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa melaksanakannya sebelum pelaksanaan sholat Id, maka itu termasuk zakat yang diterima. Sedangkan bagi siapa yang melaksanakannya setelah pelaksanaan sholat Id, maka itu termasuk salah satu dari beberapa sedekah biasa atau hukumnya sunnah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Ya, fardu ain adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, tentu saja harus Islam, harus beragama Islam. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi, misalnya Fulan mempunyai adik yang lahir pada tanggal 30 Ramadan pukul 3 sore. Nah, karena adiknya Fulan lahir tanggal 30 Ramadan jam 3 sore, itu artinya sebelum matahari terbenam, maka adiknya Fulan sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Syarat yang ketiga yaitu memiliki kelebihan harta. Nah, zakat ini diwajibkan kepada siapa yang memiliki satu sok makanan pokok pada hari itu dan masih mempunyai persediaan selama 1 hari 1 malam berikutnya. Demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, zakat fitrah ini merupakan kewajiban atas seluruh umat Islam untuk dirinya sendiri serta orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggung jawabnya seperti pembantu, anak kecil, dan semua yang diberikan nafkah olehnya. Waktu membayar zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah dibagi menjadi 5. Yang pertama, mubah. Artinya boleh, yaitu dari awal sampai akhir Ramadan. Yang kedua, wajib. Dikatakan wajib ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, berarti hukumnya wajib. Jadi siapa yang belum membayar zakat fitrah, maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada saat itu juga, yaitu pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, sunnah. Sunnah ini dikatakan hukumnya sunnah jika dibayarkan sesudah sholat subuh namun sebelum sholat id. Yang keempat, yaitu makruh. Makruh di sini berlaku ketika sesudah hari raya sebelum matahari terbenam pada hari raya. Jadi sesudah sholat id dibayarkannya, tapi sebelum matahari terbenam. Lalu yang kelima, dikatakan haram jika sengaja dibayar setelah terbenamnya matahari pada hari raya. Jadi, ibu ulang lagi, ada berapa waktu membayar zakat fitrah? Hukumnya ada 5. Yang pertama mubah, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Nah, kelima waktu ini berlaku dalam kondisi yang sudah ibu jelaskan. Yang pertama yaitu fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
Yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariat. Yang kelima, hamba sahaya. Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, ghorimin. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertaruhkan jiwa dan izzahnya. Yang ketujuh, fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, ibnu sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal menurut bahasa ialah harta. Zakat mal ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, memanfaatkan dan menyimpannya. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, apa sih tujuan zakat mal? Tujuan zakat mal untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang pertama, didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, kita memiliki hak penuh atas barang tersebut. Yang keempat, sudah mencapai nisab atau ukuran batas tertentu. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Nah, kira-kira harta benda apa aja ya yang wajib dizakati? Yang pertama, ada emas dan perak, binatang ternak, pertanian, dan profesi atau pekerjaan. Jadi, perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta yaitu dalam tujuannya.
zakat fitrah untuk mensucikan diri manusia, zakat mal untuk membersihkan harta benda yang dimiliki oleh manusia. Jika dilihat dari waktu pelaksanaannya juga berbeda. Zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal dilaksanakan setahun sekali. Zakat yang biasa kita sering dengar merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dan juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Tunaikanlah zakat. Apa sih ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat? Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang duduk di serambi Ka'bah. Pada saat melihatku, beliau bersabda, demi Allah pemelihara Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Aku pun berkata kepada diriku sendiri, apa gerangan yang terjadi padaku? Mungkin telah diturunkan sesuatu kepadaku. Selanjutnya aku bertanya, siapakah yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang banyak memiliki harta akan tetapi masih mengatakan begini, begini, dan begini. Beliau mengisyaratkan ke depan, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kemudian beliau bersabda, demi Zat yang jiwaku di genggaman tangannya, tidaklah seorang mati dan meninggalkan unta atau sapi sedang ia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan didatangi oleh apa yang lebih besar dan gemuk dari apa yang ia miliki sewaktu di dunia. Lalu binatang yang tidak dikeluarkan zakatnya itu menginjak-injak orang tersebut dengan kuku-kuku kakinya dan menanduk dengan tanduknya. Setiap kali yang terakhir selesai menginjak-injak dan menanduk, maka yang pertama kembali seperti semula, sehingga ia diberi putusan pengadilan di antara umat manusia. Di dalam hadis tersebut, makna yang memerintahkan untuk bersedekah di jalan kebaikan, tidak hanya pada salah satu bentuk kebaikan, akan tetapi di setiap bentuk kebaikan. Ngeri ya kalau kita tidak mau berzakat. Selanjutnya, ibu akan jelaskan hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat. Muslim yang tidak mengeluarkan zakat karena tidak mengakui kewajiban tersebut, maka ia telah berlaku kafir. Sedangkan bagi muslim yang enggan mengeluarkannya karena bakhil dengan tetap mengakui hukum wajibnya, maka ia berdosa. Dalam hal ini boleh dilakukan pemaksaan terhadapnya dengan pemberian hukuman ta'dzir.
Salabah ibnu Hatib al-Ansori adalah contoh orang yang gagal menjaga sikap istiqomahnya. Dia membuat Allah geram atas sifat kikirnya. 4 ayat diturunkan Allah untuk mengingatkannya dan mengingatkan umat muslim lainnya di seluruh penjuru dunia. Suatu hari, Salabah dikisahkan datang menghadap Rasulullah. Tanpa basa-basi, dia meminta Rasulullah untuk memohon kepada Allah supaya dia dianugerahi rezeki. Namun Rasulullah menolak permintaan tersebut. Meskipun demikian, Salabah tidak bosan-bosannya mendesak Rasulullah untuk memenuhi maunya. Doakanlah kepada Allah agar dia memberiku harta kekayaan, pinta Salabah. Meski kerap ditolak, Salabah memohon sekali lagi. Namun kali ini pun Rasulullah menolak kembali. Apakah kamu tidak senang menjadi manusia seperti Nabi Allah? Demi zat yang menguasai diriku, andaikan aku ingin agar gunung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak, niscaya ia melakukannya, tutur Rasulullah. Untuk meluruhkan hati Rasulullah, Salabah kemudian mengucap sumpahnya, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah, lalu dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, ujarnya. Rasulullah memegang janji Salabah. Dia akhirnya mengamini keinginan Salabah dan berdoa untuk Salabah agar Allah memberikannya rezeki dan memberkahinya. Ya Allah, anugerahkanlah harta kekayaan kepada Salabah, ujar Nabi. Allah memenuhi doa Rasulullah, sehingga akhirnya Salabah mendapatkan seekor unta dan domba. Salabah sangat senang. Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya, membuat ternaknya bisa menghasilkan susu yang banyak untuk bisa dijual. Salabah masih teguh bersikap istiqomah saat memenuhi panggilan jihad pada Perang Badar. Seusai perang, dia kembali pada ternaknya. Dia menggembalakannya, menggemukkannya yang kurus, dan membesarkan yang kecil. Harinya semakin sibuk, seiring bertambahnya jumlah ternak yang dimilikinya. Mereka beranak pinak baik belatung hingga Madinah menjadi penuh sesak. Akibatnya, dia dan ternaknya menyingkir dan tinggal di sebuah lembah dekat Madinah, sehingga dia masih bisa sholat zuhur dan asar dengan berjamaah, sedangkan sholat lainnya dilakukannya sendirian. Ternaknya terus bertambah dan dia menjadi sangat sibuk. Akhirnya, Salabah mulai meninggalkan sholat Jumat. Dia hanya menemui orang-orang yang lewat padang gembalaannya untuk menuju sholat Jumat di Masjid Madinah dan hanya untuk menanyakan kabar. Saat itu Rasulullah menangkap ada hal yang aneh dari Salabah. Dia pun bertanya kepada 2 pengendara unta yang ditemuinya. Apa yang dilakukan oleh Salabah? Apa yang dilakukan oleh Salabah? Mereka menceritakan soal ternak Salabah kepada Nabi. Mereka menceritakan soal ternak Salabah kepada Rasulullah. Rasul terkejut dan bersabda, "Aduh, celaka Salabah! Aduh, celaka Salabah! Celaka Salabah!" tuturnya. Salabah juga bersikap kikir. Dia menghindari kewajiban berzakat. Ini hanyalah pajak. Ini adalah semacam pajak. Aku tidak tahu apa ini. Pergilah sehingga selesai tugasmu. Nanti kembali lagi kepadaku. Elak Salabah kepada utusan Rasulullah. Jadi si Salabah ini menolak ketika ada utusan dari Rasulullah datang untuk menagih zakat hewan ternak. Kabar ini sampai ke telinga Rasul dan membuatnya gusar. Maka Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 75 sampai ayat 77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan. Tetapi setelah diberi kekayaan, mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Karena sikap seperti itu, Allah kemudian menanamkan
kemunafikan pada hati mereka sampai tiba ajal, sebab mereka telah memungkiri ikrar dan berdusta. Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya, ada salah seorang kerabat Salabah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Salabah. Salabah akhirnya menjadi kalang kabut. Dia khawatir. Dia pun pergi menemui Rasul dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun, Nabi tak mau menerimanya. Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Kemudian Salabah yang sangat menyesal melaburi kepalanya dengan tanah. Lalu Rasulullah berkata, "Inilah amalanmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tetapi engkau tidak mau mematuhiku." Hingga Rasulullah dan para khalifah tidak menerima sedikit pun zakatnya. Itulah kisah keistiqomahan dalam Al-Quran. Itulah salah satu kisah tentang keistiqomahan dan zakat dalam Al-Quran. Gimana menurut anak-anak tentang kisah Salabah ini? Jadi agak ngeri ya kalau misalnya waktu sudah tinggal sedikit tapi kita belum membayarkan zakat-zakat yang seharusnya sudah kita bayarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Kisah selanjutnya tentang zakat. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada para sahabatnya yang sedang berkumpul di masjid. Rasulullah bersabda, "Bentengilah hartamu dengan membayar zakat dan bertaubatlah. Bersedekahlah untuk menghilangkan segala penyakit yang kau derita dan hadapilah segala macam cobaan dengan doa dan tawadu, rendah diri kepada Allah." Secara kebetulan, seorang Nasrani Madinah lewat di depan masjid. Secara tidak sengaja, ia mendengar perkataan Rasulullah dan ia berhenti di depan masjid. Ia kemudian menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, benarkah apa yang engkau katakan, bahwa zakat dapat menyelamatkan harta seseorang?" "Ya, demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, Allah akan menyelamatkan harta seseorang yang bersedekah," jawab Rasulullah dengan yakin. "Aku adalah seorang pedagang yang setiap saat membawa daganganku ke kota-kota lain melewati gurun pasir yang luas. Sekarang aku akan membayar zakat, tetapi jika hartaku tidak aman, maka aku akan kembali dan kupenggal kepalamu karena engkau berdusta," kata Nasrani itu. Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika sebaliknya? Jika kata-kataku benar, apa yang akan engkau lakukan? Tanya Rasulullah. "Jika kata-katamu benar, maka aku akan masuk ke dalam Islam," ujar Nasrani itu berjanji. Beberapa saat setelah membayar zakat, sang Nasrani itu pun pergi. Selang beberapa hari, sang Nasrani mengutus beberapa anak buahnya untuk membawa barang dagangannya ke kota lain. Di tengah perjalanan di gurun pasir, rombongan itu dihadang oleh perampok. Dalam keadaan seperti itu, ketua rombongan mengutus salah satu anak buahnya untuk memberitahukan
kepada pemilik barang bahwa mereka dihadang perampok. Mendengar kabar tersebut, sang Nasrani naik pitam karena ia merasa tertipu oleh Muhammad. Segera saja ia mengambil sebuah pedang dan bermaksud melaksanakan niatnya. Namun, sebelum kakinya melangkah keluar, datanglah seorang utusan yang memberitahukan bahwa dagangannya selamat karena ada rombongan lain yang datang untuk membantu, sehingga barang dagangannya selamat. Betapa senang hati sang Nasrani mendengar kabar tersebut. Ia bersimpuh dan sadar bahwa Muhammad tidak pernah berbohong dengan kata-katanya. Ia segera pergi menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Dan Rasul serta para sahabat menyambutnya dengan gembira. Dalam hadis juga dijelaskan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Sofyan pernah memberitahukan sesuatu kepadaku dengan menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya beliau memerintahkan kami mengerjakan sholat, membayar zakat, bersilaturahmi, dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari. Selain berpuasa, membayar zakat fitrah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim yang harus ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat merupakan cara terbaik untuk menyucikan jiwa dan raga usai melaksanakan puasa. Ada kisah menarik saat sahabat menarik zakat fitrah di zaman Nabi Muhammad. Ketika itu, Rasulullah mengutus sahabat Umar untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Pergilah, kumpulkan harta zakat. Umar pun pergi untuk melaksanakan tugasnya. Dia berkeliling mengunjungi kaum muslimin dengan sebuah perintah. Bayarlah zakat kalian. Harta zakat yang didapatkannya bukanlah untuk istana atau kantor-kantor, melainkan untuk diberikan kepada fakir dan miskin serta orang-orang yang membutuhkannya. Ketika bertugas, Umar pergi dari satu pintu ke pintu lainnya dengan menyampaikan perintah, "Bayarlah zakat." Semua orang yang didatangi Umar bertanya, "Siapakah yang telah mengutus engkau?" Semua orang yang didatangi Umar bertanya, "Siapakah orang yang telah mengutus engkau?" "Yang mengutusku ialah Rasulullah," jawab Umar. Ketika orang-orang mendengar nama Rasulullah disebutkan, serta-merta mereka membayar kewajiban zakat. Betapa kuatnya pengaruh Rasulullah untuk mengendalikan hati-hati mereka. Setelah Umar mendatangi seluruh kaum muslimin, sampailah Umar pada 3 sahabat yang menolak untuk membayar zakat. Mereka adalah Abbas, Khalid bin Walid, dan Ibnu Jamil. Yang pertama Umar mendatangi Abbas dan berkata, "Bayarlah zakat." Abbas bertanya, "Siapakah yang telah mengutusmu?" "Rasulullah," jawab Umar. Abbas berkata, "Aku tidak akan membayarnya." Lalu Umar pergi menuju Khalid bin Walid, seorang ahli strategi perang, dan berkata kepadanya, "Bayarlah zakat." Khalid bertanya, "Siapakah yang telah mengutusmu?" "Rasulullah," jawab Umar lagi. Khalid berkata, "Aku tidak akan membayarnya." Kemudian Umar pergi mengunjungi Ibnu Jamil dan berkata kepadanya, "Bayarlah zakat." Ibnu Jamil bertanya, "Siapa yang telah mengutusmu?" "Rasulullah," jawab Umar. Ibnu Jamil berkata, "Aku tidak akan membayarnya." Setelah itu, Umar pulang dan menghadap Rasulullah dengan membawa harta zakat. Ketika di hadapan Rasulullah, ia berkata, "Seluruh kaum muslimin membayar zakat harta, kecuali 3 orang. "Siapakah mereka?" tanya Rasulullah. "Abbas, Khalid bin Walid, dan Ibnu Jamil," jawab Umar. Rasulullah bersabda, "Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa Abbas adalah pamanku?
Akulah yang akan membayar zakatnya untuk 2 tahun. Zakatnya menjadi kewajibanku untuk membayarnya selama 2 tahun, sebab aku telah meminjam uang zakat darinya untuk 2 tahun. Rasulullah melanjutkan, adapun Khalid, kalian telah berbuat zalim kepadanya. Dia telah mewakafkan seluruh perbekalan dan perlengkapan miliknya di jalan Allah. Rasulullah berkata lagi, semua telah tergadai dan menjadi wakaf di jalan Allah. Apakah dalam harta wakaf terdapat kewajiban membayar zakat? Wahai Umar, mengapa engkau meminta zakat darinya padahal dia telah mewakafkannya? Jika Khalid hendak pergi berperang, dia memanggil 100 orang pasukan berkuda dan memberi mereka 100 pedang, 100 tombak, serta 100 ekor kuda perang. Semua itu dia jadikan sebagai wakaf untuk Allah. Oleh karenanya, anak-anaknya tidak dapat mewarisinya ketika Khalid wafat. Dia tidak meninggalkan harta kecuali baju yang dia pakai. Adapun Ibnu Jamil, tidaklah pantas dia menolak membayar zakat, karena dahulu dia orang yang fakir, lalu Allah membuatnya kaya. Maksudnya, tidak ada alasan bagi Ibnu Jamil untuk membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkenaan dengan Ibnu Jamil dan orang-orang yang serupa dengannya. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Quran Surat At-Taubah ayat 75-77. Maka dalam kasus ini tidak ada keringanan bagi Ibnu Jamil dalam hal membayar zakat, berbeda dengan Abbas dan Khalid. Mereka diberi keringanan untuk tidak membayar zakat karena alasan-alasan yang telah disebutkan Rasulullah tadi. Sudah semakin paham materi tentang zakat? Semoga dengan kisah-kisah ini semakin tergambar jelas dan semakin lebih mengenal lagi tentang zakat. Dari Ibnu Abbad, ia berkata bahwa Nabi pernah mengirim Mu'adz ke Yaman seraya berpesan, ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Dan sesungguhnya aku, Muhammad, adalah Rasul-Nya. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 perintah sholat pada setiap harinya. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat pada harta mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Imam Nawawi mengatakan mengenai sabda Rasulullah, zakat adalah bukti. Artinya bahwa seseorang akan berlindung pada zakat, sebagaimana berlindung pada dalil-dalil yang memperkuatnya, apabila ditanya pada hari kiamat kelak mengenai pembelanjaan hartanya. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan zakat merupakan bukti kebenaran iman orang yang mengeluarkannya, atau dengan kata lain, ia bukan termasuk golongan orang-orang yang munafik, sekaligus sebagai bukti kebenaran akan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kesungguhan harapan akan pahalanya, atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya.
kali ini Bu Nadia akan memberikan kuis lagi. Silahkan anak-anak semua bisa membuka browsernya. Ketik di browsernya Kahoot. Lalu silahkan pilih kahoot.it atau kahoot.it atau anak-anak tulis game pinnya. Di sini untuk quiz zakat kita masukkan game pinnya 06 37 3559, lalu klik enter. Nah, sudah masuk ke dalam kuisnya, silahkan tulis nama dan kelas. Lalu setelah nulis nama dan kelas, silahkan klik OK Go. Lalu menjawab pertanyaan dengan sebaik mungkin. Selamat mencoba. Atau bisa juga download aplikasinya, buka di Play Store atau di Apple Store, lalu pilih Kahoot, KAHOOT, tanda seru, diinstal. Setelah diinstal, silahkan buka open, lalu enter pin, silahkan masukkan kode yang tadi 06 37 3559, lalu klik enter dan bermain di sini. Silahkan klik next dan masukkan nickname-nya, nama dan kelas. Gimana materi zakatnya? Mudah kan untuk dipahami? Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat membuat anak-anak lebih memahami lagi zakat. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.